Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi saat ini kita masuk dalam seri pembelajaran mengenai teknik integrasi. Jadi kita akan belajar bagaimana teknik integrasi itu. Dan pada materi yang pertama ini saya akan membahas topik mengenai integrasi perbagian. Nah, seperti apa teknik integrasi perbagian itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Ya, jadi kita akan bahas mengenai teknik integrasi perbagian. Nah, jadi teman-teman, integrasi perbagian ini adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan integral ya. Jadi teknik integrasi perbagian ini saya gunakan biasanya ketika saya kesulitan untuk menyelesaikan integral dengan cara biasa ataupun dengan cara substitusi. Nah, jadi seperti apa teknik integrasi perbagian itu? Jadi teman-teman, secara umum untuk menggunakan teknik integrasi perbagian ini kita akan menggunakan rumus. Jadi integral U dv sama dengan UV kurang integral V du. Ya, jadi ini akan kita gunakan. Jadi rumus ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah integral dengan menggunakan teknik integrasi perbagian. Jadi integral U dv sama dengan U kali V kurang integral V du. Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita simak contoh soal berikut ini. Jadi misalnya ada contoh soal, jadi tentukanlah integral X sin X dx. Nah, kita akan menyelesaikan integral X sin X dx. Nah, ini teman-teman tentu saja agak sulit kalau kita selesaikan dengan cara biasa ataupun mungkin dengan cara aturan substitusi ya. Nah, saya akan coba menyelesaikan integral ini dengan menggunakan teknik integrasi perbagian. Jadi kita akan lihat, jadi rumus tadi integral U dv, jadi saya tuliskan saja di sini. Jadi integral U dv sama dengan U kali V kurang integral V du. Nah, jadi kita harus misalkan, jadi integral X sin X dx ini itu sama dengan integral U dv. Nah, berarti ada yang kita harus misalkan U, ada yang kita harus misalkan dv. Oke, baik. Jadi misalkan, nah, untuk kali ini saya akan misalkan U-nya itu adalah X ya teman-teman. Nah, jadi jadi ini saya misalkan U sama dengan X. Nah, jadi untuk permisalan ini teman-teman itu terserah. Jadi kita bisa misalkan U itu adalah X, atau kita juga bisa misalkan U itu adalah sin X. Nah, kali ini saya akan misalkan U itu sama dengan X. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya, kemudian saya nanti akan jelaskan ya. Jadi di sini saya misalkan U sama dengan X, maka du dx-nya itu sama dengan 1. Jadi turunan dari X sama dengan 1, atau du sama dengan 1 dx, atau bisa saya tuliskan du sama dengan dx. Ya, jadi ini kemudian jadi U sudah. Sekarang kita misalkan dv. Berarti kalau U-nya adalah X, maka sin X dx itu adalah dv ya. Jadi kalau U-nya adalah X, maka yang menjadi dv-nya adalah sin X dx. Jadi di sini dv itu sama dengan sin X dx ya. Berarti kalau untuk menentukan V, jadi kita sudah menentukan U, kita sudah menentukan dv. Nah, untuk du sudah, ini ya teman-teman, du yaitu sama dengan dx. Sekarang kita akan tentukan V. Jadi kalau dv sama dengan sin X dx, maka untuk menentukan V kita integralkan. Berarti ini kita integralkan, jadi integral dv sama dengan integral sin X dx. Jadi kedua ruas kita integralkan, maka integral dari dv kita tahu itu adalah V ya. Maka V sama dengan, nah, integral dari sin X dx itu adalah min cos X. Nah, jadi integral dari sin X dx itu adalah min cos X.
Nah, setelah itu teman-teman baru kita lihat di sini berarti integral x sin x dx itu sama dengan berarti U kali V, berarti U-nya X, V-nya min cos X. Atau bisa saya tuliskan min X cos X. Jadi ini adalah U kali V, yaitu min X cos X kurang integral V du. Ya. V-nya itu adalah min cos X, jadi ini min cos X du. Du adalah dx. Ya. Atau ini bisa saya tuliskan min X cos X, kemudian ini jadi plus integral cos X dx. Ya, di sini kita lihat teman-teman. Jadi setelah kita permisalkan U-nya sama dengan X, kemudian dv-nya sama dengan sin X dx, kemudian kita masukkan di rumusnya, kita peroleh bahwa integral X sin X sama dengan min X cos X tambah integral cos X dx. Nah, di sini kita lihat teman-teman, integral cos X dx tentu saja ini lebih sederhana dibandingkan dengan integral X sin X dx ya. Jadi sekali lagi integral cos X dx yang ini itu lebih sederhana dibandingkan dengan integral X sin X dx. Karena integral cos X kita bisa langsung tentukan dengan rumus yang ada. Nah, jadi teman-teman, tujuan untuk kita permisalkan ini, jadi kita misalkan U, terserah, bisa X, bisa sin X, asalkan setelah kita misalkan, kita peroleh, setelah kita masukkan di rumus, kita peroleh integral yang lebih sederhana dibanding yang di soalnya teman-teman. Jadi di sini ketika kita misalkan U sama dengan X, kita peroleh integral cos X dx ini itu lebih sederhana dibanding integral yang ada di soal ini. Kalau kita misalkan U-nya sama dengan sin X bisa saja, tapi ketika kita memperoleh di sini integralnya lebih rumit atau lebih ribet dibandingkan dengan di soal, maka tentu saja jawaban kita akan keliru. Jadi sekali lagi, tujuan kita untuk misalkan bisa saja X sin X kita misalkan, apapun yang akan kita misalkan, asalkan integral yang kita peroleh di sini itu harus lebih sederhana dibanding yang ada di soal. Nah, kalau kita sudah misalkan kita memilih X, kemudian kita peroleh hasilnya seperti ini, maka kita tidak perlu mencoba untuk memisalkan sin X ya teman-teman, karena di sini kita lihat sudah lebih sederhana. Jadi dari kita lihat sudah lebih sederhana, maka tidak perlu lagi kita coba untuk memisalkan U-nya sama dengan sin X. Jadi dari sini kita langsung saja lanjut, karena dari sini kita bisa langsung dapatkan hasilnya, yaitu min X cos X, kemudian integral dari cos X kita tahu itu adalah sin X ya. Berarti di sini min X cos X tambah sin X plus C. Ya, jadi ternyata teman-teman dengan menggunakan teknik integrasi kita peroleh bahwa integral X sin X dx itu sama dengan min X cos X ditambah sin X plus C. Ya, jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan teknik integrasi. Sekali lagi perlu diingat bahwa apapun yang kita misalkan harus mendapatkan hasil yang lebih, jadi integralnya ini harus lebih sederhana. Kalau hasilnya sudah lebih sederhana, nah kita bisa lanjut, kita dapatkan jawabannya, tidak perlu kita coba untuk memisalkan fungsi yang lain. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal berikutnya di sini kita akan menyelesaikan integral t kuadrat e pangkat t dt. Ya, di sini kita akan coba menyelesaikan integral t kuadrat e pangkat t dt itu sama dengan, jadi kita akan menentukan integral ini. Nah, di sini teman-teman, saya akan memilih permisalannya. Jadi misalkan U-nya itu sama dengan E pangkat T. Jadi saya akan misalkan U-nya adalah E pangkat T. Maka du dt itu sama dengan, jadi turunan dari E pangkat T kita tahu adalah E pangkat T juga ya. Atau du sama dengan E pangkat T dt. Ya, jadi saya misalkan U-nya sama dengan E pangkat T, otomatis dv-nya itu adalah T kuadrat dt ya. Jadi otomatis dv-nya adalah T kuadrat dt. Maka untuk menentukan V berarti integral dv sama dengan integral T kuadrat dt.
Nah, dari sini integral dv kita dapatkan v. Integral dari t kuadrat dt itu adalah 1/3 t pangkat 3. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa integral t kuadrat e pangkat t dt itu sama dengan u kali v. U-nya adalah e pangkat t dikali dengan v, berarti dikali dengan 1/3 t pangkat 3 kurang dengan integral v du ya. Sesuai dengan rumusnya, v-nya berarti 1/3 bisa saya taruh di luar. Ini berarti jadi 1/3 integral t pangkat 3. Jadi integral v du. Du-nya adalah e pangkat t dt. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Jadi setelah saya misalkan u-nya adalah e pangkat t, saya peroleh integralnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apakah integral t pangkat 3 e kali t dt itu lebih sederhana dibanding integral t kuadrat e kali t dt. Nah, tentu saja tidak lebih sederhana ya. Ini t-nya pangkat 2, di sini t-nya pangkat 3. Jadi ternyata setelah kita misalkan u-nya sama dengan e pangkat t, kita peroleh integral yang tidak lebih sederhana dibanding integral yang ada pada soal. Maka kalau kita dapati hasil seperti ini, kita coba misalkan yang lain. Jadi kalau ini kita misalkan u-nya sama dengan e pangkat t, sekarang kita misalkan u-nya adalah t kuadrat. Ya baik, kita coba ya teman-teman. Sekarang kita misalkan, jadi kita misalkan u-nya, ya di sini saja ya. Jadi kita misalkan sekarang, misalkan u-nya sama dengan t pangkat 2. Maka du dt itu sama dengan 2t. Atau du-nya sama dengan 2t dt. Nah, kemudian berarti yang jadi dv-nya adalah, yang jadi dv-nya berarti e pangkat t dt ya. Berarti dv-nya adalah e pangkat t dt. Maka integral dv sama dengan integral e pangkat t dt. Berarti ini v sama dengan, kita tahu integral dari e pangkat t itu adalah e pangkat t juga. Jadi v-nya adalah e pangkat t. Sehingga di sini integral dari t kuadrat e pangkat t dt itu sama dengan u kali v. Berarti u-nya adalah t kuadrat. Jadi t kuadrat kali e pangkat t kurang integral v du. V-nya adalah e pangkat t, du-nya adalah 2t dt. Nah, 2 bisa saya taruh di luar, berarti 2t dt, atau ini bisa saya tuliskan t e pangkat t dt. Nah, sekarang kita lihat untuk integral ini, integral t kali e pangkat t dt, apakah lebih sederhana dibanding integral ini? Nah, kalau kita bandingkan dengan cara kita yang pertama, ternyata ini lebih sederhana dari soalnya. Jadi di sini t-nya pangkat 2, di sini kita peroleh t-nya itu hanya pangkat 1. Jadi ini lebih sederhana dibanding dengan ini. Daripada yang tadi ya teman-teman, daripada yang ini. Nah, ini tidak lebih sederhana dibanding integral yang ini. Nah, sehingga lebih cocok kalau kita misalkan u itu adalah t kuadrat. Dan kita peroleh hasilnya seperti ini. Jadi integral 2 kali integral t kali e pangkat t dt. Nah, namun di sini teman-teman, meskipun kita dapatkan hasil yang lebih sederhana dibanding dengan integral yang ini di soal ini, tapi ini tentu saja tidak bisa juga kita langsung selesaikan secara langsung ya. Jadi kita masih akan menggunakan integrasi perbagian. Kayaknya kita masih akan menggunakan integrasi perbagian untuk menyelesaikan integral ini. Oke, baik. Jadi walaupun ini sudah lebih sederhana, tapi tetap kalau kita lihat model integralnya, kita kayaknya masih tetap menggunakan integrasi perbagian ya. Jadi tidak apa-apa, kita coba saja. Berarti ini integral t kali e pangkat t dt. Nah, sekarang kita misalkan u-nya sama dengan t. Maka du dt itu sama dengan 1. Atau du sama dengan dt ya. Nah, kemudian dv-nya adalah e pangkat t dt. Langsung saja berarti v integral dari e pangkat t dt itu adalah e pangkat t. Maka untuk integral jadi untuk integral t kali e pangkat t dt itu sama dengan u kali v, berarti t kali e pangkat t kurang integral v
V du. E pangkat T du-nya adalah dt. Ya, jadi ini ya. Kita peroleh ternyata integral T kali E pangkat T adalah ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Berarti ini sama dengan T kuadrat kali E pangkat T kurang 2 kali. Nah, integral ini itu adalah ini ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi kita ganti dengan ini, berarti T kali E pangkat T. Berarti di sini T kali E pangkat T, kemudian kurang integral E pangkat T ya, kurang integral E pangkat T dt. Nah, sehingga di sini sama dengan, berarti kita peroleh di sini adalah T kuadrat E pangkat T kurang 2 kali T E pangkat T, kemudian di sini jadi plus 2 integral E pangkat T dt, atau di sini sama dengan T kuadrat E pangkat T kurang 2 kali T E pangkat T ditambah 2. Nah, integral E pangkat T itu adalah E pangkat T. Jadi plus C. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita peroleh, teman-teman, integral dari T kuadrat kali E pangkat T dt itu sama dengan ini, T kuadrat E pangkat T kurang 2 kali T E pangkat T ditambah dengan 2 kali E pangkat T plus C. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi walaupun kita dapatkan ini lebih sederhana dibanding ini, tapi kita tetap masih coba menggunakan cara integrasi perbagian ya, dan kita peroleh yang ini. Jadi ini kita integralkan, kita peroleh ini. Nah, tapi ini kan jadi lebih sederhana lagi. Jadi integral E pangkat T kita langsung bisa dapat jawabannya, yaitu E pangkat T. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk teknik integrasi perbagian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.